Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan. Berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama Kiai Lamongan menceritakan tentang pembongkaran makam palsu di daerah Lamongan. Menarik untuk kita simak bareng-bareng sebagai iktibar buat kita semua tentunya, edukasi buat kita semua. Kita dengarkan bareng-bareng bagaimana kronologis terus sampai dibongkar. Wah, ngeri sedap. Kita dengarkan bareng-bareng. Dan alhamdulillah ada makam di Manto di Sukobendu. Ketika dibangun kami sudah ada sudon. Ternyata tambah hari teman-teman yang menjadi intel kami itu ternyata lapor bahwa sekarang makam ini sudah dikasih genuk, dan genuk ini terus nyambung nan zam-zam. Tambah telat ini. Akhirnya pengurus makam itu kita interogasi, kita panggil ke FKUB, dan di sana ada teman-teman Kapolres. Dan alhamdulillah ketika eksekusi pembubaran makam, mereka tidak terima karena minta ganti pembangunan makam. Waktu itu beliau menganggarkan 6,5 juta. Kami beserta teman-teman Polres, oke, akan kami ganti. Baik, katanya dihitung lagi, mana hitungan kami salah, dan benar adalah 45 juta. Tambah ya, akhirnya dari teman-teman Kapolres akhirnya mencarikan pasal bagaimana pembangunan itu tidak sesuai dengan program pemerintah atau nyalain aturan, sehingga dari teman-teman kepolisian, dari teman-teman FKUB, demi kebaikan bersama, akhirnya makam itu bisa dieksekusi, kita bubarkan. Bagaimana ketika pembubaran makam? Ternyata Polrawo mereka menghadirkan jamaah ada 15 truk. Ketika mau dibongkar makam, ya mulai saya terima itu bersama Kapolres. Yai, gimana sama mau membongkarkan makam kok nggak hadir? Tenang, ganti maker. Wes tak ini yo, tetap enak kocok-kocok polisi TNI yang mau membubarkan apa? Isori ini, ya rokok, ya ngopi. Nah sendirikan, tidak ini karena apa gede? Akhirnya wiritan terus muncul pegel, sampai akhirnya pegel di situ kakinya terpaksa dibongkar. Maka kalau ada di tempat teman-teman makan yang sekiranya tidak original dan kurang dan tidak ada formanya, monggo dieksekusi mawon, karena itu termasuk grand design oleh mereka untuk memperbanyak jumlah makam palsu. Muncul lagi itu berjamir makam. Ada teman-teman lapor, ada makam baru. Gele ono ceritane kronologi apa? Ono wong tawe tak beri. Mbak, iku piye ceritane kalau ono makam mawon dari wong tuwa? Saya puna iku biyen ono kene dikubur ning kono. Oh, tambah jelas. Ya, berarti yang ini mati kai. Dan kemarin kami ketepatan ngisi di makam Tuban Samarkandi. Itu ketepatan pengurus makam Sunan Bonang itu merasakan resah. Kenapa? Di sekitar makam Bonang sudah dituisi makam ini itu dari turis mari Yaman, Habib ini. Ternyata setelah dicek sama teman-teman, sebetulnya itu semua pemalsuan. Karena ketepatan ketua yayasan Raden adalah pihak Habib, jadi nggak bisa bergerak. Beda dengan Raden Ihsan dan keluarga yang ada di Raden Sunan Derajat, originalitas tetap beliau. Jadi nggak bisa dibohongi. Jadi sekarang dari teman-teman yang ada di Sunan Bonang ini bagaimana nanti kerjasama dengan pemerintah, doain aja lancar karena muncul
muncul Pahlawi Dari apa yang disampaikan oleh dari Lamongan tersebut, kita bisa menarik kesimpulan, mengambil iktibar betapa luar biasanya mereka. Pada saat sudah ketahuan itu makam bodong, ya, tidak ada apa-apanya, hanya dibikin-bikin terus dikasih narasi. Katanya ini tembus sumur Zam-Zam dan lain sebagainya. Itu kan narasi supaya kelihatan ampuh, terus orang kepincut pingin ziarah mendatangi tempat tersebut, tentu seperti itu. Kita harus cerdas hari ini, gitu loh. Dan pada saat sudah ada kesepakatan bersama dengan aparat tokoh masyarakat setempat, Polres juga turun langsung, FKUB turun langsung untuk membongkar makam tersebut. Mereka ngamuk, minta ganti rugi karena sudah dibangunkan cukup. Awal-awal meminta 6,5 juta, 6,5 juta. Nah, sesudah diiyakan sama tokoh masyarakat, Polres, dan FKUB, tokoh setempat, ya, ternyata nambah lagi. Oh, ternyata salah hitung. Ternyata habisnya itu bukan hanya 6,5 juta, habisnya itu adalah habisnya 45 juta. Ngeri kan? Rp45 juta. Aduh. Nah, berjalannya waktu dari pengakuan Kiai dari Lamongan ini, pada saat proses pembongkaran, mereka mendatangkan massa berapa? Coba, 15 truk. 15 truk didatangkan ke tempat itu. Wah, ngeri kan? Ngeri. Disuruh ziarah terus pikiran la ilaha illallah. Wah, ngeri. Ternyata mereka itu luar biasa. Dari apa yang disampaikan oleh Kiai dari Lamongan ini, kita bisa menarik kesimpulan. Sudah tahu melakukan kesalahan, bikin makam palsu, membodohi umat, membohongi umat, mereka tetap kekeh seakan-akan ini adalah kebaikan, ini kebenaran, ini sesuatu yang harus diperjuangkan, sehingga bikinlah massa 15 truk. Bayangkan 15 truk diturunkan. Ya, salah satu strategi mereka untuk melawan para orang-orang yang sepakat membongkar makam tersebut. Ini loh kelicikan mereka itu. Memprovokasi massa, menghasut massa. Loh, mengumpulkan 15 truk itu tidak mudah. Sulit. Itu kalau hanya sekedar omong-omong saja, sulit. Itu pasti ada bumbunya. Kita bisa menarik kesimpulan, bisa menjangkaunya ke arah situ. Nah, ini loh yang harus kita waspadai. Mereka selalu tebar pesona, selalu tebar hasutan, provokasi, gitu loh. Loh, Imam Unyinnya saja itu sudah mempraktekannya, kan gitu. Dan banyaknya makam-makam palsu ini harus diluruskan dan dimusnahkan. Kalau memang ada silsilahnya, manuskripnya, ya kita luruskan. Kalau hanya dibelokkan, kita betulkan namanya, gitu loh. Seumpama ada si A, Mbah Paijo ya, menjadi Habib. Nah, itu kita tinggal luruskan. Itu kalau ada data manuskripnya. Tapi kalau tidak ada, ya kita hancurkan, kita ratakan, kita kembalikan seperti sedia kala, tentu seperti itu kan. Karena ini sangat berbahaya untuk generasi muda kita yang akan datang, generasi bangsa kita yang akan datang. Kenapa sangat berbahaya? Jadi narasi-narasi yang dibangun Bani Dobolowi ini seakan-akan yang paling berjasa mereka. Itu ada
bukti otentik berupa banyaknya makam-makam di seluruh Nusantara. Ini menunjukkan, jadi seseorang tidak usah diperintahkan untuk percaya, yang paling berjasa di Nusantara golongan Dobolowi ini, mereka akan mempercayainya dengan bukti. Nah ini loh, ini sebagai pelajaran buat kita semua, betapa pentingnya menjaga sejarah, menjaga situs-situs sejarah kita. Makam-makam Wali Songo contohnya harus kita jaga. Karena apa? Ini sebagai bukti Islam kita. Yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, Nusantara ini ya Wali Songo, buktinya ada. Paham? Ini loh. Jadi Bani Dobolowi ini bikin narasi, setiap ceramah bikin narasi, framing seakan-akan yang berjasa mereka. Ini bukan tanpa adanya maksud dan tujuan, ini syarat dengan misi yang jahat, skenario jahat ini. Untuk apa? Menguasai yang jelas. Kita semua hari ini kan merasakan dampak dari perbuatan-perbuatan mereka. Mereka belum jadi apa-apa loh. Itu sudah berani melakukan sesuatu yang betul-betul menyesakkan dada kita semua. Melakukan perbuatan persekusi. Loh, itu tugasnya aparat. Seakan-akan sudah diambil alih oleh mereka. Mereka selalu bikin narasi. Kami sudah lapor aparat, tapi aparatnya tidak bekerja, tidak menindak. Nah, masa setiap ada kasus selalu narasi yang dibangun seperti itu? Apa iya? Terus laporannya kapan? Buktinya mana? Kan harus fair toh. Kalau hanya keluar-keluar di media sosial, semua orang bisa. Termasuk hari ini kami ya juga bisa seperti ini gitu loh. Makanya kami berusaha untuk memberikan edukasi, pencerahan kepada saudara-saudara kami. Ayo sadar, ayo kita bergerak bareng-bareng, kita luruskan sejarah kita yang dibelok-belokkan kaum Dobolowi ini. Tenang saja, ndak akan kualat. Aman sudah. Mereka ndak kualat, justru hari ini mereka yang kualat gitu loh. Masya Allah, itulah cerita dari Kiai Lamongan yang luar biasa menurut kami. Makanya kami unggah biar memberikan edukasi, pencerahan kepada kita semua. Betapa pentingnya menjaga Nusantara. Ya, termasuk keberadaan makam-makam bodong yang diatasnamakan Dobolowi ini. Ini harus kita ratakan. Harus kita musnahkan agar anak cucu kita tidak mengira bahwa ini adalah orang yang berjasa. Jangan sampai, karena tidak ada rekam sejarahnya seperti itu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.